Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih perjalanan menuju ke sini? Tadi sedikit macet di jalan karena ramai. Oh, rame ya, weekday ya. Oke. Ke sini sendiri atau diantar sama siapa? Kebetulan tadi kesini sendiri. Ke sini sendiri ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu sudah meluangkan waktunya untuk untuk bisa datang ke sini, untuk bisa konseling dengan jalannya hari ini bisa konseling ya. Semoga nanti kamu sendiri bisa menemukan jalan dari permasalahan yang kamu hadapi kayak gitu. Sebelumnya mungkin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alfia Wanda. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu jalannya konseling pada hari ini. Mungkin dari kamu sendiri bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Nurul, dari mana Nurul? dari Malang. Dari Pemalang. Baik. Sekarang Nurul kuliah atau gimana? Kuliah Kuliah di mana? di UPS Tegal. Di UPS Tegal. Kebetulan semester berapa kalau nggak tahu? 4. Oh, semester 4. Program studinya bimbingan dan konseling. Oke. Dari Pemalang berarti di sini ngekos atau gimana? Ngekos. Oke. Mungkin sebelumnya sebelum ke sesi selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Mbak Nurul, sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Jadi nggak tahu sama sekali tentang konseling ya. Baik, mungkin sebelum ke sesi selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan apa itu konseling dan asas-asas yang harus Mbak Nurul ketahui. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor itu saya sendiri terhadap kliennya itu Mbak Nurul. Nah, tujuan dari konseling itu biasanya untuk memahami masalahnya sendiri, terus mencari solusi secara mandiri, dan nanti ada pengembangan diri Mbak Nurul sendiri kayak gitu. Dan di dalam konseling itu ada asas-asasnya Mbak Nurul. Nah, untuk asas-asasnya terdiri dari asas kerahasiaan. Di dalam ruangan ini saya menjunjung asas kerahasiaan, dan di mana asas kerahasiaan itu jadi seluruh informasi dari Mbak Nurul yang diceritakan kepada saya itu tidak akan saya ceritakan kepada orang lain atas sepengetahuan Mbak Nurul. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nurul datang ke sini terus memenuhi jadwal konseling hari ini itu atas dasar diri sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun. Betul begitu Mbak Nurul, atas diri sendiri atau paksaan dari orang lain? Atas diri sendiri ya. Baik, yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana di dalam ruangan ini Mbak Nurul bisa terbuka kepada saya, menceritakan semua yang Mbak Nurul rasakan, semua yang Mbak Nurul permasalahkan, Mbak Nurul bisa ceritakan kepada saya. Yang keempat itu ada asas kemandirian. Jadi Mbak Nurul diminta untuk jadi di dalam sesi konseling ini Mbak Nurul sendiri yang akan mencari solusinya dan dibimbing oleh saya, dan itu untuk pengembangan diri Mbak Nurul sendiri. Apakah ada pertanyaan Mbak Nurul mengenai penjelasan tersebut? Cukup? Baik. Sebelum ke sesi selanjutnya juga saya akan menanyakan kembali apabila pada jadwal hari ini membutuhkan tindak lanjut lagi, saya akan menjadwalkan kembali sesi konselingnya. Mungkin nanti saya akan menginfokan kembali kepada Mbak Nurul, gimana? Boleh? Baik. Dan apabila juga di dalam sesi konseling ini memerlukan pihak lain atau pihak dari luar
itu apa namanya seperti psikolog, psikiater, apakah boleh saya mendatangkannya? Baik. Gimana menurut? Apakah sudah jelas untuk penjelasan yang saya sampaikan tadi? Sudah jelas. Baik. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Gimana nih menurut? Apakah ada yang mau diceritakan dan saya bisa membantunya? Jadi nggak tahu kenapa hari itu saya rasanya tuh malas gitu. Padahal dulu awal-awal semester 1 masih semangat-semangatnya banget, kalau ada itu masih diajarin, tapi nggak tahu kenapa di semester kali ini tuh kayak saya tuh merasa keberatan, merasa males gitu buat belajarnya, mungkin karena apa ya, tugas terlalu banyak, jadi saya bingung mau ngerjain yang mana dulu, akhirnya malah nggak dikerjain, terus jadi pusing sendiri. Kalau boleh tahu kesehariannya Mbak Nurul gimana? Kalau di kos sih biasanya bangun pagi, terus nanti bersih-bersih, nanti setengah 8 berangkat ke kampus, habis itu nanti di kampus tuh ya seperti biasa ada matkul sampai siang, habis itu nanti pulang ke kos istirahat, kalau misalnya ada teman lain ya main. Baik. Untuk lingkungan kampus sendiri gimana? Alhamdulillah lingkungan kampusnya tuh baik-baik aja sampai saat ini. Baik. Dan untuk hubungan sama teman-temannya? Alhamdulillah baik, tapi ya ada beberapa yang mungkin gak baik. Gimana nih Mbak Nurul? Apa ada yang mau diceritakan? Dan saya akan mendengarkan cerita dari Mbak Nurul. Silakan. Jadi gini Kak, jujur akhir-akhir ini tuh saya merasa sangat terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Hampir setiap mata kuliah itu pasti ada tugas, dan seperti buat makalah, presentasi, laporan, dan latihan. Jadwal pengumpulannya juga sering mepet, kalau enggak tabrakan. Saya merasa tugas yang satu belum selesai, sudah muncul tugas yang lain. Saya jadi sering kepikiran terus, bahkan saat sedang makan atau mau tidur rasanya setiap hari saya memikirkan tugas-tugas yang belum selesai. Oh, baik. Ketika tugas datang bersamaan, apa yang Mbak Nurul rasakan? Saya merasa panik dan bingung harus mulai dari mana. Kadang saya membuka laptop dengan niat mengerjakan tugas, tapi setelah melihat jumlah tugas yang harus diselesaikan, saya malah merasa semakin cemas. Akhirnya saya tidak fokus dan pekerjaan saya jadi lambat selesai. Semakin lama saya menunda, semakin banyak juga tugas yang menumpuk. Sejak kapan Mbak Nurul merasakan kondisi seperti itu? Saya merasa kondisi seperti ini tuh sejak pertengahan semester. Awalnya saya masih bisa kuliahan, tetapi setelah tugas diberikan dan jadwal presentasi semakin padat, saya merasa kemampuan saya untuk mengatur semuanya itu semakin berkurang. Terus saya sebenarnya berusaha menyelesaikan semua tugas dengan baik, tetapi kadang waktunya kayak memang terasa tidak cukup. Oke. Bagaimana pengaruh terhadap kegiatan perkuliahan Mbak Nurul? Pengaruhnya cukup besar Kak. Saya jadi sering mengantuk saat mengikuti perkuliahan, karena malamnya pasti begadang karena menyelesaikan tugas. Terus waktu dosen menjelaskan materi itu saya sulit berkonsentrasi karena pikiran saya masih memikirkan tugas mata kuliah yang lain. Terus kadang saya juga merasa tidak maksimal saat presentasi karena waktu persiapannya tuh kurang. Oke.
bagaimana dengan kondisi fisiknya dan emosinya Mbak Nurul? Saya jadi merasa lebih cepat lelah gitu. Terus kadang kepala saya tuh pusing, badan juga pegel-pegel karena terlalu lama duduk mengerjakan tugas. Dari sisi perasaan, saya sih lebih mudah cemas dan sensitif. Hal-hal kecil saja kadang membuat saya mudah kesal gitu. Terus yang paling membuat saya khawatir tuh, saya merasa motivasi belajar saya itu mulai menurun. Padahal dulu saya cukup bersemangat mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik Mbak Nurul, seperti yang sudah Mbak Nurul ceritakan, kalau dari sisi emosionalnya apa yang Mbak Nurul rasakan selama ini? Secara emosional saya merasa lebih mudah sensitif dibandingkan biasanya Kak. Hal-hal kecil kadang membuat saya mudah kesal, dan saat ada tugas baru diumumkan saya langsung merasa cemas meskipun belum mengetahui tingkat kesulitannya. Dan saya juga merasa khawatir kalau tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Semakin mendekati deadline, rasa cemas itu semakin besar. Dan kadang saya juga sering menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang cepat bekerja atau kurang pandai mengatur waktu. Dan yang paling membuat saya sedih itu adalah saya merasa motivasi belajar saya itu mulai menurun. Dulu saya cukup bersemangat mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas tepat waktu, tapi lama-kelamaan saya merasa jadi lebih sering menunda mengerjakan tugas. Rasanya tujuan belajar saya itu berubah menjadi sekedar mengejar deadline dari dosen. Menurut Mbak Nurul sendiri, dengan kondisi Mbak Nurul saat ini, penyebab utama yang Mbak Nurul rasakan itu apa sih yang menjadi Mbak Nurul itu seperti ini? Menurut saya penyebab utamanya tuh karena banyak sekali tugas yang diberikan dari dosen. Kadang saya sebenarnya ingin mengerjakan semuanya dengan hasil yang baik, karena saya tidak ingin asal mengumpulkan tugas itu Kak. Terus tetapi ketika semua mata kuliah memberikan tugas dalam waktu bersamaan, saya merasa tidak mampu, dan sepertinya saya juga tidak bisa membagi perhatian dengan baik. Selain itu, saya juga merasa belum memiliki cara yang baik untuk mengatur prioritas yang besar. Saya sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk memikirkan tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Akhirnya waktu yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan tugas malah habis untuk memikirkan tugas mana yang harus dikerjakan dulu. Ya, terus semakin saya bingung, semakin banyak pekerjaan yang tertunda, jadi tugas itu nggak selesai dengan baik. Baik Mbak Nurul, selama ini yang Mbak Nurul sudah lakukan untuk mengatasi kondisi yang dirasakan Mbak Nurul saat ini apa saja? Saya pernah mencoba membuat daftar tugas itu Kak, tetapi saya malah tidak konsisten untuk menjalankannya. Terus kadang saya juga membaca dan belajar, tetapi karena merasa terlalu lelah, jadi jadwal itu akhirnya tidak saya ikuti. Terus saya juga pernah mencoba langsung mengerjakan tugas yang paling mudah supaya cepat selesai, tetapi ternyata tugas itu lebih sulit, justru semakin tertunda. Saya sebenarnya
benar, saya sudah mencoba beberapa cara, tetapi hasilnya belum terlalu maksimal. Akibatnya saya merasa kewalahan ketika tugas mulai banyak lagi. Baik, jika kondisi yang Mbak Nurul rasakan itu bisa berubah, mungkin apa saja sih yang ingin Mbak Nurul capai jika kondisi Mbak Nurul saat ini itu bisa berubah? Saya ingin bisa menjalani kuliah dengan baik dan benar, Kak. Saya juga ingin ketika dosen memberi tugas, saya tidak langsung panik gitu. Terus saya juga ingin bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga tugas selesai tanpa harus begadang hampir setiap malam. Saya juga ingin kembali menikmati proses belajar, bukan hanya mengejar deadline. Baik Mbak Nurul, menurut Mbak Nurul sendiri, langkah apa sih yang Mbak Nurul akan lakukan nih untuk kedepannya, yang ingin, tadi kan Mbak Nurul udah cerita nih yang ingin tercapai itu tadi yang Mbak Nurul sebutkan. Nah, langkah apa sih untuk yang Mbak Nurul lakukan itu untuk mencapai harapan yang Mbak Nurul inginkan nantinya? Saya berpikir saya harus mulai lebih disiplin mengatur waktu, dan saya juga perlu membuat daftar prioritas berdasarkan deadline dan tingkat kesulitan tugas. Selain itu, saya harus mulai mencicil tugas sejak diberikan, bukan menunggu mendekati batas pengumpulan itu. Terus saya juga merasa perlu memberikan waktu istirahat yang cukup supaya tubuh saya itu tidak terlalu lelah, dan kalau kondisi badan lebih baik mungkin saya bisa lebih fokus lagi untuk belajar dan mengerjakan tugas yang akan datang. Baik Mbak Nurul, setelah kita berbincang, berdiskusi cukup panjang hari ini di dalam proses konseling ini, langkah apa yang akan Mbak Nurul lakukan untuk dimulai dari sekarang? Saya ingin benar-benar mulai mengubah kebiasaan saya. Mulai hari ini saya akan mencatat semua tugas beserta waktu deadline-nya dan dalam satu buku atau aplikasi, agar saya itu tidak hanya mengandalkan ingatan. Terus setelah itu saya akan menyusun urutan prioritas berdasarkan batas waktu pengumpulan dan tingkat kesulitannya. Saya juga ingin membiasakan diri mencicil tugas sedikit demi sedikit, meskipun hanya 1 atau 2 halaman. Saya rasa itu lebih baik daripada menunggu sampai mendekati deadline. Saya juga akan mencoba membuat target harian yang realistis agar saya tidak merasa terlalu terbebani karena adanya tugas yang menumpuk. Dan selain itu, saya juga ingin mengurangi kebiasaan begadang. Kadang saya sadar selama ini saya berpikir semakin lama belajar berarti semakin produktif. Padahal kenyataannya saya justru menjadi mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Saya juga akan berusaha mengatur waktu istirahat dengan lebih baik supaya kondisi fisik dan pikiran saya bisa tetap terjaga. Baik Mbak Nurul, bagaimana nih setelah mengikuti sesi konseling ini, apa yang Mbak Nurul rasakan? Sebelumnya perasaan saya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, Kak. Sebelum datang ke sini tuh saya merasa semua masalah ini seperti menumpuk dan tidak tahu harus mulai dari mana. Terus setelah saya menceritakan semuanya dan berdiskusi bersama Kak Alfi, saya jadi lebih memahami apa sebenarnya yang membuat saya itu merasa terbebani, dan
saya juga menyadari bahwa selama ini bukan hanya banyaknya tugas yang menjadi masalah, tetapi juga cara saya mengatur waktu itu eh, dan menghadapi tekanan tersebut, saya merasa memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang harus saya lakukan. Dan saya tahu perubahan ini mungkin tidak bisa langsung berhasil dalam 1 atau 2 hari, tapi mungkin nanti saya bisa mungkin nanti saya masih akan merasa kewalahan pada beberapa kesempatan, tetapi sekarang saya lebih merasa yakin bahwa saya bisa memulai memperbaikinya sedikit demi sedikit. Saya juga berharap dengan menjalankan rencana yang sudah saya susun, saya bisa mengurangi rasa cemas, lebih teratur dalam mengerjakan tugas, dan kembali menikmati proses belajar seperti sebelum-sebelumnya. Setelah kita bercerita cukup banyak hari ini, saya memahami bahwa beban kuliah itu dapat membuat kita merasa kewalahan, sering cemas, terus juga panik, dan mungkin sering kelelahan juga. Dan namun saya melihat bahwa Mbak Nurul itu memiliki tekad yang kuat untuk merubah kondisi saat ini yang sedang dirasakan oleh Mbak Nurul dan mencoba langkah-langkah yang kita susun secara bersama tadi. Ya, Kak, setelah saya menceritakan semuanya, saya merasa jauh lebih lega. Sebelumnya saya berpikir masalah ini mungkin hanya saya yang mengalami dan saya merasa tidak mampu mengatasinya. Sekarang saya jadi lebih memahami bahwa yang perlu saya lakukan adalah mengatur prioritas, mencicil tugas sedikit demi sedikit, dan tidak memaksakan diri sampai kelelahan. Saya juga merasa lebih tenang karena sekarang sudah memiliki rencana yang lebih jelas lagi dari sebelumnya. Jadi senang mendengarkan cerita dari Mbak Nurul. Memang perubahan itu tidak terjadi dalam 1 hari Mbak Nurul. Tetapi jika Mbak Nurul menjalankan secara konsisten apa yang tadi kita sudah buat, rencana yang kita sudah buat, mungkin sedikit demi sedikit beban kuliah yang terlalu padat itu akan berkurang. Mungkin dari Mbak Nurul juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nggak apa-apa kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan juga. Akan tetapi Mbak Nurul tidak usah menyerah, tidak mudah menyerah, tidak untuk down, tetap berusaha sebisanya Mbak Nurul. Kita tugasnya hanya berusaha dan menjalankan langkah-langkah kecil yang tadi sudah dibuat tadi. Baik, Kak, saya akan berusaha menjalankan semuanya yang sudah kita bahas hari ini. Saya ingin mulai mengubah kebiasaan saya agar tugas tidak terus menumpuk dan saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan tenang. Bagus Mbak Nurul, saya harap langkah-langkah yang kita sudah susun tadi, rencana yang sudah kita susun tadi, Mbak Nurul bisa menerapkannya mulai pada hari ini. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan saya akan melihat bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahan atau tidak, dan mungkin apakah ada kendala yang masih dihadapi oleh Mbak Nurul atau mungkin strategi yang perlu kita diskusikan kembali. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan membantu saya menemukan solusi. Saya merasa jauh lebih semangat lagi dan lebih percaya diri untuk menghadapi perkuliahan ke depannya.
Terima kasih kembali Mbak Nurul sudah mau terbuka dalam proses konseling ini. Saya menghargai keberanian Mbak Nurul untuk menceritakan apa yang sedang Mbak Nurul alami. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan saya yakin Mbak Nurul bisa melewati kondisi ini. Terima kasih Kak. Saya akan berusaha menjalankan saran-saran yang sudah diberikan. Semoga pada pertemuan berikutnya saya bisa membawa perkembangan yang lebih baik lagi. Amin Mbak Nurul, saya juga berharap demikian. Mungkin untuk sesi konseling pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Nurul untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti proses konseling ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup proses konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul.